Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum percobaan satu, yaitu tentang metabolisme karbohidrat produksi pati selama fotosintesis. Dosen pengampu yaitu Bu Hanifah Setiawati MPD. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis. Dasar teori. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintetis yang berarti penyusun. Jadi fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses-proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik. Sedangkan katabolisme adalah penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik melalui proses respirasi. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang terdapat di alam sebagai molekul yang kompleks dan besar. Karbohidrat sangat beraneka ragam, contohnya seperti sukrosa, monosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana. Monosakarida diikat secara bersama-sama untuk membentuk dimer, trimer, dan lain-lain. Dimer merupakan gabungan antara dua monosakarida, dan trimer terdiri dari 3 monosakarida. Dan terutama tingkat tinggi untuk memperoleh makanan sebagai kebutuhan pokoknya. Agar tetap bertahan hidup, tumbuhan tersebut harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian satu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik seperti CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari disebut fotosintesis. Dengan persamaan reaksi kimia yaitu 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6CO2. Berdasarkan reaksi tersebut, CO2 dan H2O merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis dan dengan bantuan cahaya matahari dan pigmen fotosintesis yaitu berupa klorofil dan pigmen-pigmen lainnya akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Cahaya matahari meliputi semua warna dari spektrum, tampak dari merah hingga ungu, tetapi tidak semua panjang gelombang dari spektrum tampak tersebut diserap oleh pigmen fotosintesis. Pada tahun 1860, Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum dalam percobaannya. Percobaan tersebut ia menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan iodium. Ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutup kertas untuk menandakan adanya amilum. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama yaitu wadah-wadah, kedua kertas aluminium foil, 3 sendok, 4 penjepit, 5 penangas air, 6 penjepit kertas, dan yang terakhir yaitu gunting. Untuk bahan-bahannya yaitu sinar matahari, air, daun tumbuhan yang memiliki klorofil, alkohol, dan betadin. Selanjutnya yaitu tentang MSDS yang digunakan, bahan yang digunakan. Yang pertama air, nama alternatifnya yaitu aqua dihidrogen monoksida hidrogen hidroksida. Rumus molekulnya yaitu H2O, massa molar yaitu 18,0153 gram per mol, densitas dan fase yaitu 0,998 gram per cm kubik, yaitu berupa cairan pada 20 derajat Celcius, dan 0,92 gram per cm kubik pada fase padatan. Titik beku 0 derajat Celcius, titik didih 100 derajat Celcius. Untuk iodin memiliki rumus molekul I2, titik
leburnya 386,85 Kelvin dan titik didihnya yaitu 457,4 Kelvin. Memiliki kepadatan 4,933 gram per cm kubik. Untuk MSDS alkohol yaitu memiliki rumus molekul C2H5OH, memiliki massa molar 46,06844 gram per mol. Penampilannya yaitu cair tidak berwarna dengan berbau khas. Densitasnya yaitu 0,7893 gram per cm kubik. Titik bekunya yaitu min 114,14 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu 78,29 derajat Celcius. Untuk langkah kerjanya bisa dilihat pada video berikut ini. Setelah melakukan percobaan dapat diamati hasilnya yaitu untuk jenis daun yaitu daun pepaya, daun jambu, dan daun singkong. Warna setelah ditetesi iodium yaitu untuk daun pepaya yang ditutupi menggunakan aluminium foil berwarna biru kehitaman dan yang tidak ditutupi berwarna putih pucat. Untuk daun jambu dan daun singkong itu sama ya, yang ditutup menggunakan aluminium foil berwarna biru kehitaman, yang tidak ditutup berwarna putih pucat. Untuk keterangannya, warna biru kehitaman menandakan adanya pati, sedangkan yang putih pucat tidak mengandung pati. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Fotosintesis adalah suatu proses yang hanya terjadi pada tumbuhan yang berklorofil dan bakteri fotosintetik, di mana energi matahari dalam bentuk foton ditangkap dan diubah menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH. Energi kimia ini akan diubah untuk berfotosintesa karbohidrat, air, dan karbon dioksida. Jadi seluruh molekul organik lainnya dari tanaman disintesa dari energi, dan adanya organisme hidup lainnya tergantung pada kemampuan tumbuhan atau bakteri fotosintetik untuk berfotosintesis. Secara singkat, reaksi fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6CO2. Pada tumbuhan, organ utama fotosintesis adalah daun. Namun secara umum semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi untuk melakukan reaksi ini. Organ ini tempat berlangsungnya fotosintesis. Hasil fotosintesis biasanya dikirimkan ke organ terdekat terlebih dahulu. Pada dasarnya, reaksi fotosintesis ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya dan reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya matahari melainkan karbon dioksida. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan daun pepaya, Carica papaya, daun singkong, Manihot esculenta, dan daun jambu
Psidium guajava sebagai bahan percobaan. Langkah pertama dari percobaan ini adalah membungkus sebagian daun percobaan yang masih ada di pohon dengan kertas aluminium foil dan dijepit dengan penjepit kertas agar tidak ada celah cahaya masuk selama 3 hari. Setelah 3 hari, daun dipetik kemudian dilepas aluminium foilnya. Langkah selanjutnya yaitu dididihkan air dan dimasukkan daun ke dalam wadah agar sel daun tersebut mati. Direndam daun ke dalam alkohol dan dipanaskan secara tidak langsung dalam penanas air. Hal ini untuk melarutkan klorofil dalam daun. Dicuci daun dengan air agar alkohol dan klorofil hilang dari daun dan ditiriskan. Ditetesi betadin sebagai ganti iodium secara merata pada daun. Hal ini bertujuan untuk melihat adanya pati atau amilum pada daun tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat, diamati daun tersebut. Diamati daun yang semula berwarna hijau setelah ditetesi lugal atau iodium yang berasal dari betadin tadi menghasilkan warna biru kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa pada bagian daun yang tidak tertutup aluminium foil tersebut mengandung dan menghasilkan pati atau amilum dari hasil fotosintesis. Sedangkan pada bagian daun yang ditutup aluminium foil setelah ditetesi betadin atau iodium menghasilkan warna putih pucat. Hal tersebut membuktikan bahwa pada bagian daun tersebut tidak mengandung amilum atau pati dari hasil fotosintesis. Hal tersebut karena bagian daun yang berwarna putih pucat tidak terkena cahaya matahari, maka tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak membentuk amilum atau karbohidrat. Dari data tersebut sesuai dengan literatur yaitu yang menurut Malcolm 1990 bahwa pada tahun 1860 Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaan tersebut ia menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan iodium. Ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutup kertas untuk menandakan adanya amilum. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan adalah bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya. Buktinya, bagian daun yang terkena sinar matahari secara langsung, pati yang terbentuk dari hasil fotosintesis pada daun papaya, carica papaya, dan daun singkong, Manihot esculenta, dan daun jambu, Psidium guajava, yang tidak tertutup aluminium foil mengandung amilum atau pati dari hasil fotosintesis, ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan bagian daun yang tertutup aluminium foil tidak mengandung amilum karena tidak ada cahaya yang dapat masuk dan tidak mengalami fotosintesis. Pengaruh atau fungsi air panas, alkohol, dan larutan betadin dalam percobaan adalah air panas membunuh sel-sel di dalam daun, alkohol melarutkan klorofil, dan larutan betadin atau iodium digunakan untuk mengidentifikasi adanya amilum atau pati. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang sebagai acuan dari percobaan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.